Pembahasan buku paket Matematika kelas 7 SMP atau MTS semester 1 tahun edisi revisi 2017. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk di bab 1 bilangan. Kita buka di uji kompetensi 1 untuk soal uraian. Kita mulai dari soal nomor 1. Suatu elevator bergerak dari lantai 1 menuju lantai 6, kemudian ke lantai 4. Dari lantai 4, elevator bergerak menuju lantai 2, kemudian berhenti di lantai 5. Jika jarak antar lantai adalah 3 meter, berapa jauh elevator tersebut telah bergerak? Baik, jadi di sini untuk yang pertama, jarak antar lantai di sini adalah 3 meter. Maka di sini dari lantai 1 menuju ke lantai 6, di sini adalah 5 lantai, sehingga 5 dikali 3 meter, hasilnya adalah 15 meter. Kemudian dari lantai 6 ke lantai 4, maka di sini adalah 2 lantai, sehingga di sini untuk 2 dikali 3, hasilnya adalah 6 meter. Kemudian yang berikutnya dari lantai 4 ke lantai 2, jadi di sini 2 lantai, sehingga di sini 2 dikali 3, hasilnya adalah 6 meter. Dan setelah sampai di lantai 3, kemudian berhenti di lantai 5. Artinya di sini dari lantai 2 ke lantai 5, maka di sini adalah 3 dikali 3, hasilnya 9 meter. Maka di sini untuk yang ditanyakan berapa jauh elevator tersebut telah bergerak, jawabannya adalah 15 plus 6 plus 6 plus 9. Sehingga di sini apabila dijumlah, hasilnya adalah 36 meter. Soal yang berikutnya. Jika P sama dengan 5 dan Q sama dengan 2 serta R sama dengan P dikali Q dibagi P plus 2Q, tentukan hasil dari P min Q per R. Baik, jadi di sini sebelum kita mencari P min Q per R, di sini akan kita cari untuk R terlebih dahulu. Sehingga di sini untuk R, P dikalikan Q di sini adalah 5 dikali 2 per P di sini 5 plus 2Q di sini adalah 2 dikali 2. Sehingga di sini 5 dikali 2 hasilnya 10, kemudian 5 plus 2 dikali 2 di sini adalah 5 plus 4, hasilnya adalah 9. Sehingga di sini untuk R sama dengan 10 per 9. Maka di sini untuk P min Q per R ini adalah 5 min 2 per 10 per 9. Sehingga di sini untuk 5 min 2 di sini adalah 3. Kemudian 10 per 9 kita naikkan ke atas, di sini menjadi 9 per 10, maka 3 dikali 9 hasilnya 27 per 10. Di sini teman-teman bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran atau menjadi pecahan desimal. Di sini saya sederhanakan menjadi pecahan campuran, sehingga di sini 27 dibagi 10 hasilnya 2, sisa 7 kemudian per 10. Soal yang berikutnya. Tentukan hasil dari 18 dibagi negatif 2 plus 15 dikali 5 per 6 dibagi 3 dikali 5,5. Baik, jadi di sini untuk 18 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 9 plus 15 dikali 5 hasilnya 75. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2 dikali 5,5. Sehingga di sini 2 dikali 5,5 hasilnya adalah 11 dan negatif 9 plus 75 hasilnya adalah 66, sehingga 66 per 11 hasilnya adalah 6. Soal yang berikutnya. 5 1 per 3 min 1 per 10 plus 2 per 15 dibagi 1 per 25 adalah. Baik, jadi di sini untuk 5 1 per 3 di sini pecahan campuran kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, sehingga 5 dikali 3 hasilnya 15 plus 1 hasilnya adalah 16 kemudian per 3. Kemudian dikurangi dengan 1 per 10 plus 2 per 15. Di sini kita samakan penyebut, sehingga KPK dari 10 dan 15 adalah 30.
Maka di sini 30 dibagi 10 hasilnya 3 dikali 1 di sini tetap 3. 30 dibagi 15 hasilnya 2 dikali 2 di sini 4 sehingga di sini 3 plus 4 hasilnya 7. Maka di sini 7/30. Kemudian di sini ada min dan di sini ada perkalian. Maka di sini kita utamakan yang perkalian terlebih dahulu. Sehingga 7 dikali 25 hasilnya adalah 175 dan 30 dikali 1 hasilnya 30. Maka di sini untuk 3 dan 30 kita samakan penyebut. Di sini sama-sama menjadi 30. Sehingga di sini 16 berubah menjadi 160 karena di sini untuk 16/3 sama-sama kita kalikan 10 sehingga di sini 160 min 175 hasilnya adalah negatif 15 kemudian per 30. Dan di sini masih bisa kita sederhanakan untuk pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan 15 sehingga di sini menjadi negatif 1/2. Soal yang berikutnya. Dimas dan Dani masing-masing memiliki 24 buku. Jika sepertiga buku milik Sugi dan 2/8 buku milik Dimas adalah novel, maka selisih jumlah buku novel yang dimiliki oleh Dimas dan Wahid adalah. Baik, jadi di sini bisa teman-teman perhatikan untuk yang pertama di sini adalah Dimas dan Dani. Kemudian yang kedua di sini adalah Sugi dan Dimas dan untuk yang ketiga di sini adalah Dimas dan Wahid. Jadi di sini kemungkinan ada kesalahan dalam soal. Di sini untuk Dani, Sugi dan Wahid di sini adalah satu orang. Jadi di sini bisa kita ganti semuanya dengan Dani, semuanya dengan Sugi atau semuanya dengan Wahid. Jadi di sini kita ganti saja semuanya dengan Dani. Sehingga di sini hanya ada Dimas Dani, Dani Dimas dan Dimas Dani. Jadi di sini hanya ada dua orang. Maka di sini untuk yang pertama sepertiga buku milik Dani ini adalah sepertiga dikali 24. 24 dibagi 3 hasilnya 8 dikali 1 hasilnya di sini tetap 8. Kemudian 2/8 buku milik Dimas sehingga 2/8 dikali 24. 24 dibagi 8 hasilnya 3 dikali 2 hasilnya 6. Maka di sini untuk selisihnya ini adalah 8 dikurangi 6 sehingga di sini selisihnya adalah 2 buku. Soal yang berikutnya. Ubahlah bilangan 18 triliun menjadi bilangan berpangkat. Baik, jadi di sini untuk 18 triliun ini adalah 18 dikali 1 triliun. Jadi di sini untuk nolnya sebanyak 12. Kemudian di sini untuk 1 triliun ini adalah 10 pangkat 12. Karena di sini untuk nolnya sebanyak 12. Kemudian untuk 18 ini adalah 2 dikali 9. Sehingga di sini untuk 9 bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 2. Jadi di sini untuk bilangan berpangkat yang dimaksud adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 10 pangkat 12. Soal yang berikutnya. Tentukan nilai X serta jelaskan alasanmu. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 7, di sini kita akan mencari nilai X, kemudian serta jelaskan alasanmu kenapa di sini untuk angkanya disusun seperti ini dan kenapa di sini untuk angkanya adalah seperti ini. Maka di sini jawabannya bisa teman-teman perhatikan. Kita mulai dari yang paling bawah, di sini 246. Jadi di sini 246. Di sini untuk hubungannya adalah 2 dijumlah dengan 4. Hasilnya adalah 6. Kemudian di sini juga sama 4, 6, 10. 4 dijumlah dengan 6 hasilnya 10. Dan untuk 6 dijumlah dengan 8 hasilnya 14. Kemudian di sini untuk yang kedua ternyata di sini juga sama 6 dijumlah dengan 10 hasilnya 16. Dan 10 dijumlah dengan 14 hasilnya adalah X. Sehingga di sini untuk nilai X sama dengan 10 plus 14 hasilnya adalah 24.
Dan di sini juga memenuhi syarat 16 plus 24 hasilnya adalah 40. Sehingga di sini terbukti untuk nilai X yang dimaksud adalah 24. Soal yang berikutnya. Pada papan sasaran olahraga panahan terdapat 10 lingkaran yang terdiri dari 5 warna, kuning, merah, biru, hitam, putih. Masing-masing warna menunjukkan skor berbeda. Lihat gambar. Baik, jadi di sini untuk warnanya, kemudian di sini untuk bagian ada dalam dan luar. Kemudian di sini untuk skornya. Kemudian Erik mengikuti suatu pertandingan panahan. Ia memanah sebanyak 12 kali. Dengan rincian 1 kali kuning dalam, 2 kali kuning luar, 4 kali biru dalam, 3 kali biru luar, dan sisanya lupa warnanya apa. Jika pada pertandingan tersebut Erik mendapatkan skor total 75 poin, tentukan sisa target panahan yang belum disebutkan. Baik, jadi di sini untuk yang pertama, jadi di sini Erik mengikuti suatu panahan dan di sini memanah 12 kali, kemudian di sini dengan rincian 1 kali kuning dalam, artinya di sini kuning dalam ini skornya adalah 10 sehingga 1 dikali 10 di sini skornya 10. Kemudian 2 kali kuning luar, jadi di sini 2 dikali 9 untuk kuning luar, ini adalah 18. Kemudian 4 kali biru dalam, 4 dikali 6, di sini biru dalam 6 sehingga 24. Kemudian juga 3 kali biru luar, sehingga di sini untuk biru luar ini adalah 5 sehingga 3 dikali 5 hasilnya 15. Maka dari sini kita jumlahkan terlebih dahulu untuk 10 plus 18 plus 24 plus 15 hasilnya adalah 67. Jadi di sini untuk skor 67 di sini adalah 1 plus 2 plus 4 plus 3 di sini baru 10 kali memanah. Dan di sini untuk Erik mendapat skor total 75 poin, artinya di sini 75 dikurangi dengan 67 hasilnya adalah 8 poin. Jadi di sini untuk sisanya lupa warnanya apa, di sini adalah 8 poin. Dan dari 8 poin ini akan kita bagi dengan 2 karena di sini untuk Erik di sini memanah sebanyak 12 kali dan di sini baru dihitung 10 kali. Sehingga di sini masih ada 2 kali anak panah di sini dengan warna yang sama dan di sini jumlahnya adalah 8 poin. Sehingga di sini untuk 8 poin kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 4 poin. Jadi di sini untuk 4 poin ini adalah hitam dalam. Maka di sini untuk tentukan sisa target panahan yang belum disebutkan ini adalah 2 kali hitam dalam. Soal yang berikutnya. Suatu gelas mampu menampung 1/6 liter air. Banyak gelas sejenis yang dibutuhkan untuk menampung 12 liter air adalah. Baik, jadi di sini untuk gelas di sini hanya menampung 1/6 liter air dan di sini akan digunakan untuk menampung 12 liter air. Sehingga di sini 12 dibagi dengan 1/6, artinya di sini 12 dikalikan 6/1, 12 dibagi 6 hasilnya adalah 72. Sehingga di sini untuk banyak gelas yang dibutuhkan adalah 72 gelas. Soal yang berikutnya. Baik, ini adalah soal yang terakhir untuk uji kompetensi 1. Suatu klub matematika memiliki 40 anggota. 60% dari anggota tersebut adalah perempuan. Kemudian 10 lelaki bergabung ke dalam klub tersebut. Berapa persen banyak anggota perempuan saat ini? Baik, jadi di sini untuk klub matematika di sini ada 40 anggota. Kemudian di sini 60%-nya adalah perempuan sehingga di sini 60/100 karena 60%.
Kemudian dikalikan dengan 40, ini adalah jumlah keseluruhan dari klub. Sehingga di sini untuk 60 dikali 40 hasilnya adalah 2400 dibagi 100 hasilnya 24. Ini adalah anggota perempuan sebelumnya. Kemudian 10 lelaki bergabung dalam klub sehingga di sini dari 40 anggota di sini ada 10 lelaki yang bergabung, maka di sini anggotanya menjadi 50 orang. Kemudian berapa persen banyak anggota perempuan saat ini? Jadi di sini untuk anggota perempuan sebelumnya ini adalah untuk anggota klub secara keseluruhan, sehingga di sini 24/50 kita kalikan dengan 100%. 100% dibagi 50 hasilnya 2% dikali 24 hasilnya adalah 48%. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Blatik.